فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masih di muka surat 241 dari Syarah Sahih Bukhari ini. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kara'in yar'a haulal hima, bagaikan penggembala yang menggembala di sekeliling tanah larangan. Yushiku ayyu waqi'ah, sebentar lagi dia akan memasukinya. Fihi dalilun ala anna sa'ya haulal hima, di dalamnya ada dalil bahwasanya berusaha atau bergerak, as-sa'yu si usaha, di sekeliling area larangan, sababun limuqarabatiha, menjadi sebab untuk seseorang mendekat kepada area larangan tadi. Hatta yali jafiha, sehingga dia masuk ke dalamnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam yushiku ayyaqa fi, yaitu sebentar lagi dia akan terjatuh ke dalamnya atau masuk ke dalamnya. Yuqal, dikatakan ausyaka yushiku bi dhammil ya yu wa kasri shin yushi, ay yusri'u wa yakrubu, yaitu cepat dan mendekat. Selesai dari Syarah Nawawi. Wa qala al-Hafidz Ibnul Mulaqqin rahimahullah, makna yushiku ayyu waqi'ah wa fi riwayatin ukhra waqa'a fil haram, ay yaqa'u fihi wala yadri, dia masuk ke dalamnya dalam keadaan dia tidak mengetahuinya, tidak menyadarinya. Baik, au idza qadaha, atau jika terbiasa melakukannya, ya berulang-ulang, i'tada, melakukan secara berulang-ulang. Fa'addathu, menyebabkan dia, ada yaitu menyebabkan dia, ilal wuqu'i fi, masuk ke dalam perkara tadi atau terjatuh ke dalam perkara tadi, muta'ammidan, sengaja masuk ke perkara yang terlarang. Fayatajasaru alaih, yaitu menjadi lancang atau berani mengerjakan itu. Wa yuwaqi'uhu ghaliban, akhirnya tidak ada penasabkan, wa yuwaqi'uhu ghaliban, yaitu biasanya dia akan mengerjakan itu, wa muta'ammidan, dan bersengaja, li khiffati zajiri bihi indah, karena yang menghardik dia itu terlalu ringan, sudah biasa, akhirnya tidak lagi takut, tidak lagi khawatir. Lima qad alifahu minal musahalah, karena dia telah terbiasa, alifa yaitu terbiasa melakukannya. Apa yang telah terbiasa ada pada dirinya, yaitu al-musahalah, yaitu tasahul, ya bermudah-mudah. Akhirnya faktor penghalang itu melemah. Selesai dari at-tawdih. Wa hadzal hadis yushiru ila khatari ta'widin nafsi fil musyabahat, fil mutasyabihat. Di dalam hadis ini mengisyaratkan kepada bahayanya membiasakan jiwa untuk masuk kepada perkara yang samar-samar. Li'anna dzalika sababun li zawali nuril furqan,
Karena perbuatan itu menjadi sebab hilangnya cahaya furqan, cahaya pemisah, cahaya pembeza bainal halali wal haram, antara halal dan haram. Fatajarra'a dukhul, ini terbalik kok ya, tajarra'a dukhul, maka dia lancang untuk masuk fil haram, ad-dukhul. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, fal alimul fatin, orang alim yang cerdas, yang cerdik, la yakhfa alaihi tamyizul hukm, tidak tersamarkan baginya tamyiz, yaitu memisahkan hukum-hukum. Dia tahu ini yang halal, itu yang haram. Fala yaqa'u lahu dzalika illa fil istiksari minal mubah, maka kesalahan itu tidak terjadi pada dirinya kecuali jika dia sering-sering melakukan yang mubah awil makruh. Kama taqarrara qablu, sebagaimana telah ditetapkan sebelum ini. Sudah biasa ke yang itu, akhirnya terjerumus ke yang lebih buruk. Wa dunahu taqa'u lahu syubhah. Kira-kira duna di sini artinya apa ya? Yang selain dia kah? Atau duna yaitu yang di hadapannya, di hadapan perkara yang mubah atau perkara yang makruh, ada perkara yang samar-samar. Fi jami'i ma dzukir, di semua yang disebutkan itu. Bihasabi ikhtilafil ahwal, sesuai dengan perbedaan keadaan. Ya, orang yang alim tahu ini masih mubah, oh ini makruh. Nah, di hadapannya ada yang samar-samar. Kalau terbiasa melakukan yang itu, boleh jadi dia akan jatuh ke yang samar-samar, kemudian yang berikutnya kalau sering-sering. Wala yakhfa annal mustaksira minal makruh, dan tidak tersamarkan bahwasanya orang yang sering-sering melakukan perkara yang makruh tasiru fihi jar'atun, akan menjadi di dalam dirinya, yaitu akan terbentuk di dalam dirinya jar'ah, yaitu sikap lancang, alartika bil manhi, untuk melakukan perkara yang terlarang, fil jumlah, secara keseluruhan atau secara global. Yang biasa berhati-hati selamat, tapi yang biasa tidak berhati-hati akhirnya lancang melakukan yang terlarang. Au yahmiluhu i'tiyaduhu irtikabal manhi, atau boleh jadi kebiasaan dia untuk melakukan perkara yang terlarang tapi ghairil muharram, yang tidak sampai diharamkan tapi ya terlarang. Biasanya apa berarti? Yang makruh misalkan. Kebiasaan dia melakukan itu akan membawa dia alartika bil manhil muharram, untuk melakukan perkara yang terlarang, yang diharamkan. Idza kana min jinsih, jika perkara yang terlarang itu masih sejenis dengan perkara yang tadi, perkara yang makruh, lama-lama masuk ke yang mirip-mirip dengan itu. Au yakunu dzalika li syubhatin fi, atau boleh jadi itu berlaku pada dirinya karena terjadi suatu kesamaran. Wahuwa, kesamaran syubhat, yaitu kerancuan. Syubhatnya apa? Anna man ta'ata ma nuhiya anhu, darinya gitu ya, nuhiya. Orang yang melakukan perkara yang terlarang, yasiru mudlimal qalb, hatinya menjadi gelap. Li fuqdani nuril wara, karena hilangnya cahaya kehati-hatian. Fayaqa'u fil haram, akhirnya dia terjatuh kepada perkara yang haram. Sudah terbiasa berbuat itu, akhirnya hatinya jadi gelap. Taif. Walau lam yaktaril wuqu'a fi, walaupun dia tidak memilih untuk masuk ke situ, tapi salah jalan karena sudah biasa gelap hatinya, cahaya kurang, sehingga ketika salah jalan mungkin dia tidak menyadari. Karena apa? Biasa untuk tidak berhati-hati, meninggalkan perkara yang samar-samar. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ka ra'in yar'a haulal hima yushiku ayyu waqi'ah, fihi dalilun ala masyru'iyyatil qiyas. Di dalam hadis ini ada dalil tentang disyariatkannya qiyas untuk orang-orang yang tahu rukun-rukun dan tahu bagaimana mengqiyas tentunya. Buktinya Nabi mengkiaskan masalah halal haram dengan masalah tanah larangan. Taib.
Wa fi dzalika, dan di dalam penjelasan ini ahammiyatu darbil amsal li taqribil afham. Pentingnya membuat perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman. Dan ini biasa dilakukan oleh para pengajar. Ya, Allah pun sering menyebutkan pola-pola seperti itu. Demikian pula Nabi menunjukkan ini perkara yang penting. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa awdaha dzalika bi darbil masali bil hima. Nabi menjelaskan perkara tadi dengan membuat perumpamaan dengan area larangan. Yang mendekat maka akan cenderung lebih dekat lagi dan masuk. Yang menjauh cenderung selamat. Selesai dari syarah Nawawi. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah wa fil hadis dalilun ala sihhatil qiyas. Di dalam hadis ini ada dalil tentang benarnya qiyas. Menyelisih pendapat Dhahiriyah yang melarang qiyas sama sekali. Thayyib, wa tamsilil ahkam, bolehnya benarnya membuat perumpamaan dari hukum-hukum, wa tasbihiha, dan menyerupakannya. Untuk memberikan contoh seperti masalah wanita yang orang tuanya ada hutang haji kah atau apa. Nabi membolehkan untuk menghajikan dan mengkiaskannya dengan hutang kepada orang-orang. Yaitu kalau orang tuanya hutang pada manusia, boleh nggak? Boleh tidak untuk dibayarkan? Oh boleh. Demikian pula hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayarkan. Ini contoh menyerupakan perkara dengan perkara yang semisal. Karena telah dinukilkan ijma' oleh Imam Al-Muzani rahimahullah, ajma'a ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna nadhiral haqqi haqq wa nadhiral batil batil. Para sahabat Muhammad bersepakat bahwasanya sesuatu yang mirip dengan kebenaran berarti kebenaran juga. Yang mirip dengan kebatilan, maka dia adalah kebatilan juga. Makanya kita disuruh untuk meniru orang-orang yang baik, jangan menyerupai atau meniru jalan orang-orang yang salah. Demikian pula dalam perkara-perkara fikih macam tadi, penyerupaan. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kara'in yar'a haulal hima yushiku ayyuwaqi'ah fihi dalilun ala anna man dakhala fil mustabah. Boleh mustabah, boleh mustabih, tak masalah. Di dalamnya ada dalil bahwasanya orang yang masuk kepada perkara yang samar biduni ilm, tanpa ilmu, akhta as-shawab, dia akan keliru dari ketepatan, yaitu salah mengambil jalan yang tepat karena tidak ada ilmu. Kita tanpa GPS saja sering keliru, terutama kalau di KL ya, jalan yang bercabang semuanya itu. Alhamdulillah ibu GPS-nya tak pernah marah, bilang Allah yahdik. Paling dia akan cari jalan lain tanpa marah-marah dia. Tapi tanpa ilmu memang akan menyulitkan dan akan sering keliru. Itu sekitar perkara dunia. Ma'anna ba'dahum minal mujtahidin, padahal sebagian dari mereka termasuk dari mujtahidun. Mujtahidun tidak maksum, kekeliruan mungkin saja karena ilmu terbatasi. Tayyib. Fahada yadullu ala annal musibah fil mustabihat wahid. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang benar dalam perkara samar-samar itu satu, yang memang sesuai dengan ketepatan. Wa ghairu, sementara yang lain akhta'a fi ijtihadih, dia keliru di dalam ijtihadnya. Tayyib. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah wa fihi dalilun ala annal musibah minal mujtahidin fi masailil istibah wahid. Di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya orang yang tepat dari kalangan mujtahidin dalam perkara-perkara yang samar itu satu, yang benar satu. Li'annahu ja'alal mustabihat, karena Nabi menjadikan perkara yang samar-samar tadi la ya'lamuha katsirun minan nas, tidak diketahui oleh banyak orang. Banyak yang keliru karena tidak tahu ilmunya. Ma'akauni ba'dihim fi talabi hukmiha mujtahidin. Padahal sebagian dari mereka dalam mencari hukumnya, mereka adalah para mujtahidun. Ini ma'ruf dalam perkara-perkara fikih. Baik. Terutama yang dalilnya tidak jelas. Fadalla ala anna man ya'lamuha huwal musibul alim. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengetahuinya dialah yang tepat, yang al-alimu biha, yang mengetahui masalah tadi. Duna ghairi, bukan orang lain. Mimman huwa mustabihatun alaih. Mimman hiya mustabihatun alaih. Dari kalangan orang yang mana perkara tadi masih tersamarkan untuk dia. Wa in kana qad yajtahidu fi talabi hukmiha.
Walaupun orang yang merasa tersamarkan ini, dia boleh jadi sudah ya jetahid, sudah berijtihad, bersungguh-sungguh di dalam mencari hukumnya. Wa yasiru ila ma adahu ilaihi ijtihaduh, dan dia menuju kepada hukum yang ditunjukkan oleh ijtihad dia. Ya, orang wajib untuk apa? Mengamalkan apa yang menjadi hasil ijtihad dia setelah dia menempuh jalan-jalan yang disyaratkan. Wa talabih adahu ilaihi ijtihadu wa talabuh, pencarian dia. Selesai dari Fathul Bari. Baik. Wa qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa inna likulli malikin hima. Hadza harfut tanbih wal istiftah, huruf untuk memberikan peringatan dan huruf pembuka. Ji ali bayani ahamiyatil maqal, didatangkan untuk menjelaskan pentingnya ucapan yang akan disebutkan Nabi, dikatakan tanbih sebagai peringatan pentingnya apa yang akan beliau sampaikan. Wa qad takarrara hadzal harf fi hadzal hadis. Huruf ini terulang-ulang dalam hadis itu. Iya ya, berapa kali Nabi mengulang ya? Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimu, ala wa inna fil jasadi mudghah, dan seterusnya itu sampai ala wahyal qalb. Diulang-ulang ala. Li bayani fakhamati hadza sya'ni jidda, untuk menjelaskan betapa besarnya masalah ini. Masalah ini benar-benar sangat besar. Baik, bukan untuk orang meremehkannya. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Al-Jauzi rahimahullah wa qauluhu ala qala Zajjaj hiya kalimatun yabtadi'u atau yubtada'u biha, dimulai dengan itu, yunabihu bihal mukhatab. Kalau pelakunya huwa berarti yunabihu, kalau tak ada pelaku berarti yunabahu ya. Yunabahu bihal mukhatab. Orang yang diajak bicara diingatkan dengan itu. Tadulu ala sihhati ma ba'daha, untuk menunjukkan benarnya apa yang datang setelah itu menurut si pembicaranya, yaitu ini perkara yang benar, kalian harus mengingat itu. Selesai dari Kasyful Mushkil. Wa qala al-alamatu Tibi rahimahullah i'adatu harfit tanbih. Nah, kemudian masalah kenapa huruf tanbihnya itu diulang-ulang fi qaulihi ala wahyal qalb ba'dal ibham, setelah menyebutkan perkara secara samar fi qaulihi ala wa inna fil jasadi mudghah, ada segumpal daging. Ini masih mubham, daging yang mana ya? Kemudian ditegaskan ala wahyal qalb. Tanbihun ala fakhamati sya'niha, untuk memperingatkan tentang besarnya nilai dari masalah ini. Kalau ha kembali ke masalah, kalau ha kembali ke mudghah ya mudghah. Wa izami mauqi'iha, dan agungnya posisi dia. Famanzilatu harfihi famanzilatu harfihi tanbih. Mungkin yang betul haknya harus dibuang ya. Famanzilatu harfit tanbih. Zahirnya begitu kok. Posisi huruf tanbih fil hadis, dalam hadis ini, manzilatul ba fil masal. Dia posisinya bagaikan huruf ba di dalam perumpamaan. Perumpamaan yang mana ya? Kalau tidak disebut susah juga kita. Baik. Wa kadza takarruruha kullamarrah. Demikian pula diulang-ulangnya tanbih tadi, ala tadi. Bainal kalamain. Di antara dua kalam. Dohirnya yaknya harus dibuang satu kok ya ini ya. Kalamaini. Al-muttasilain, yang bersambung. Isy'arun bi faqamati madkhuliha, memberitahukan pada kita tentang besarnya tempat masuk dia. Nabaha awalan, pertama kali Nabi mengingatkan anna likulli malikin min mulukid dunya, bahwasanya setiap raja dari raja-raja dunia itu memiliki hima, area larangan, yahmihi minal aghyar, melindungi dia dari pihak yang lain, aghyar ya, orang-orang lain. Mungkin ada istilah kota terlarang gitu-gitu ya, kota terlarang. Oh, yang punya yang side-side baju atau apa barangkali. Baik. Wa nabahasanian, pada kali kedua Nabi mengingatkan annallaha ta'ala hama anna ini paling salah lagi ya dari cetakannya itu.
Annalillahi ta'ala hima, harusnya gitu, annalillah. Bahwasanya Allah Ta'ala memiliki area larangan. Ta'ala tanpa titik dua. Toyib, yahmihi min an yakruba minhu ibaduh. Melindunginya, jangan sampai para hambanya mendekat ke situ. Mendekat area larangan, yaitu perkara-perkara yang haram. Wa nabbaha salisan, pada kali yang ketiga, Nabi mengingatkan anna qalba kullin malik, bahwasanya jantung setiap orang adalah raja, raja untuk anggota badannya. Wa anna jasadahu himah, dan bahwasanya anggota badan dia, bahwasanya jasad badan dia adalah area larangan dia. Baik. Kemudian fahuwa yahmihi min ifsadi syaitan. Dia melindungi apa kira-kira? Melindungi si raja, melindungi jantungnya itu dari perusakan yang ditimbulkan oleh setan. Fasad kerusakan, ifsad perusakan. Begitu kira-kira lebih ya. Wan nafsil ammarah, dan jiwa yang banyak memerintahkan kepada keburukan. Kama anna solahal jasad, sebagaimana bagusnya jasad, bisolahih, itu sesuai dengan bagusnya jantung dia. Wa fasadahu bi fasadih, kerusakan, rusaknya jasad itu disebabkan karena rusaknya jantung dia. Wa kadzalikal akas, demikian pula sebaliknya, ya kalau badan rusak, area larangan rusak, akan mudah ditembus oleh makhluk dari luar, akhirnya jantung pun ikut rusak. Kalau badan baik, ada harapan jantung baik, tentunya dengan perincian-perincian ya. Iya, kalau fisikal kita makmurkan dengan ibadah, insya Allah ini membantu untuk memperbagus jiwa kita, memperbaiki jantung kita dengan banyak amal soleh. Dari sudut pandang ini akhirnya ya, badan yang baik. Karena ya ma'ruf, pencuri pun badannya sehat-sehat. Tapi jelas sudut pandangnya bukan yang itu. Kemudian apa? Wa salahul jasad innama huwa bi ayyataghadza bil halal. Bagusnya, baiknya jasad itu hanyalah caranya dia yataghadza, mengambil gizi dengan makan perkara yang halal. Ya, badannya dimakmurkan dengan yang halal-halal. Bukan haram-haram, mungkin daging khinzir atau apa, atau minuman khamr itu, ya, badan akan rusak kalau begitu memang. Wa yata'assarul qalbu bisafaih, jantung akan terkesan, terpengaruh dengan kejernihan dia. Wa yatanawwar, dan bersinar dengan jernihnya dia, jernihnya badan kah? Bisafaih, akhirnya kembali ke badan kan ya ini. Fayan akisu nuruhu, ataukah kembali ke jasad, ke jantung itu sendiri. Fayan akisu nuruhu ilal jasad, kemudian cahayanya akan berbalik ke jasad dia. Ini berarti At-Tibi menggambarkan macam mana? Macam apa ya jantung itu? Bagaikan cermin kah? Karena jernihnya dia, maka cahaya yang sampai ke dia akan terpantulkan kembali ke badan dia. Akhirnya begitu, ya jantung yang menerima wahyu kalau Nabi dan Rasul, menerima berbagai ilmu. Kemudian dengan itu hatinya jadi jernih, jadi sehat, jadi suci. Nah, maka badan pun ikut mendapatkan kebaikannya. Mungkin beliau menggambarkan macam itu. Dan ilah harusnya tanpa titik dua ya. Thayyib, fayasduru minhu al-a'malu as-salihah, maka akan muncullah dari jasad tadi amal-amal yang soleh. Ya, ketika hatinya bersih, muncullah amal-amal soleh itu. Kalau hati kotor, yang muncul adalah berbagai kejahatan dan dosa. Ini gambaran secara mudahnya. Thayyib, wahuwal makna, wahuwal makni bisolahihima. Inilah yang diinginkan dengan kemaslahatan dua perkara tadi, kemaslahatan jantung dan kemaslahatan badan. Yang diinginkan dari itu apa? Yaitu muncul berbagai amal soleh yang nampak dan yang tidak nampak. Wa idza taghadza bil haram, dan jika jantung tadi, akhirnya jantung ya, dia mengambil gizi dari yang haram,
Yasiru marta'an lisyaiton. Dia menjadi tempat merumputnya. Iya, marta tempat merumput, tempat mencari makan bagi setan. Wa nafas dan jiwa. Ya, setan akan bersarang di dalamnya, suka hati. Kencing pun mungkin di situ juga ya. Naudzubillah. Orang yang tidak qiyamul lail, telinganya akan dikencingi oleh setan sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud itu. Naudzubillah. Thayyib. Nah, kalau bangun tidur kita segera membersihkan hidung karena setan bermalam di situ dan seterusnya. Dan setan juga suka meletakkan buhul-buhul di tengkok kita. Jadi memang rajin dia itu mengacau kita. Nah, harus diperbaiki dan dilindungi anggota badan dan jantung kita. Fayatakadar, maka dia menjadi keruh. Ya, badannya jadi keruh. Wayatakadarul qalb, jantung juga menjadi keruh. Fayudlim, adlama yudlim, itu menjadi gelap. Kalau yadlim menganiaya, tapi yudlim. Watan akisu dzulmatuh, gelapnya jantung akan berbalik ilal badan, berbalik kembali ke badan. Ya, badan jadi buruk. Fala yasduru minhu illal ma'asi, maka tidak muncul dari dia kecuali maksiat-maksiat. Seperti yang ma'ruf dari kalangan orang-orang kafir itu, berbagai kefasikan, kekufuran dan sebagainya karena jantungnya rusak. Tayyib ila. Tayyib. Wa huwal muradu bi fasadihima, dan inilah yang diinginkan dari rusaknya jantung dan badan, yaitu yang Nabi maksudkan rusaknya jantung dan badan adalah maksiat-maksiat itu. Summa idza sasal qalbul jasad, kemudian jika jantung itu mensiasati jasad, sasaya susu yaitu memimpin, mengelola, mengendalikan, mentadbir. Ya, sampai istilah siasat politik. Wahadahu rusdah, jantung membimbing badan kepada kelurusannya. Istahaqqa ayyakuna warisal anbiya, maka dia berhak untuk menjadi pewaris para nabi. Ya, mengamalkan ilmunya. Menggabungkan antara ilmu dan amal. Wa khalifatullah, menjadi pewaris khalifah Allah fi himahu, di area sesuai enggak ya? Himah di area larangannya, ala ibadih, terhadap para hambanya. Sebagai apa ini? Pemberi peringatan, pemimpin umat, membimbing mereka jangan mendekat ke yang haram-haram, tayyib dan semacam itu. Yasusuhum, memimpin mereka, memimpin, membimbing, mengatur. Wa yukammilun naqisin, dan menyempurnakan orang-orang yang kurang, ya dengan bimbingan, pendidikan, pengarahan, nasihat-nasihat dan sebagainya. Minhum, dari para hamba Allah. Wa yusiluhum ila janabillahil aqdas, dan menyampaikan mereka kepada janab, yaitu sisi, maksudnya kedekatan, mendekat kepada sisi Allah yang paling suci. Tempat yang paling suci tentunya surga, memang menyampaikan mereka untuk ke surga, mengajak mereka ke surga. Fahina idzin taral hadisa bahra la sahilalah, maka ketika itu engkau akan melihat hadis ini memang lautan yang tidak bertepi, lautan yang tidak memiliki pantai. Ya, hadis ini sangat mendalam. Tayyib, wallahu a'lam. Selesai dari kitab Al-Kasyif an Haqa'iqis Sunan. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.